Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu hal yang harus kamu hindari jika masih berharap mantan untuk kembali. Ya, saya perhatikan ya, walaupun tidak sebanyak dulu lagi, kan terus saya nasihati ya, dan banyak yang sudah memahami, tetapi mungkin adik-adik yang baru bergabung dengan channel kita ini mungkin belum sempat melihat video-video terdahulu apa yang jangan sampai kita lakukan, karena ketika kita lakukan secara otomatis peluang mantan untuk kembali itu akan menghilang. Nah, saya perhatikan walaupun cuma satu atau dua di komen di video-video kita ya, masih ada yang mengatakan begini, saya capek Ustaz, saya lelah Ustaz. Ya, pertanyaannya kemudian, kita ini di dalam mengupayakan mantan kembali sampai capek, sampai lelah, itu ngapain saja? Ya, saya nih ya, definisi capek menurut saya, misal di halaman rumah saya itu pohonnya, daunnya banyak ya, apalagi musim hujan, harus rajin dibersihkan. Itu motong-motong daun begitu ya, ranting, kemudian menggergaji ranting-ranting pohon dalam keadaan panas begitu. Nah itu capek itu, lumayan untuk cari keringat ya. Lari maraton pagi-pagi itu 5 km 10 km itu lumayan capek. Main tenis ya, atau olahraga lain seperti main futsal, itu capek, kemeringet. Jangan-jangan pulang ke rumah baru selesai sholat isya, belum sempat makan, sudah ketiduran karena kelelahan. Apalagi kalau tidak biasa olahraga, sekali olahraga langsung yang capek, wah langsung tertidur. Itu capek. Ketika Anda mengupayakan mantan kembali, apa sih yang kita lakukan? Apa kemudian kita mengejar-ngejar mantan seperti orang balapan lari maraton tuh? Kalau itu mestinya capek. Atau kita mendengar ya, ada orang sakti di mana, kemudian pergi konsultasi, walaupun jarak perjalanannya misal 200 km dari rumah kita. Itu pun nanti karena tempatnya lumayan masuk begitu, kendaraan hanya bisa menjangkau sampai 190 km. 10 km harus jalan kaki. Nah itu capek tuh. Tetapi ketika kita di rumah saja, kita berdoa, dan kita tetap mengerjakan aktivitas kita yang lain ya, yang bekerja, yo bekerja, yang kuliah, yo kuliah, yang sekolah, ya sekolah. Terus capeknya di mana? Lelahnya di mana? Kenapa kita merasakan capek dan lelah? Karena kita berharap mantan kembali dalam minggu ini. Itu yang membuat kita mengalami kelelahan. Ketika harapan itu terlalu besar,
ya. Nah, karena itu yang harus kita perbaiki apa? Harapannya. Terus berdoa, memohon kepada Allah, ya, dan harapan berlebihan kepada manusia agar mantan kembali dalam minggu ini. Nah, itu yang harus kita turunkan. Kita kan sudah mencoba tuh berharap terlalu besar kepada manusia, berharap terlalu besar kepada mantan. Walaupun kita tidak ngapa-ngapain, kita di rumah saja, rebah-rebahan, tidur-tiduran. Yang merasa capek apa? Psikis kita, mental kita, jiwa kita yang merasa lelah. Fisik kita tidak. Karena menyandarkan harapan kepada manusia. Kita yakin bahwa mantan ini masih respect kepada kita. Namanya juga mantan. Ya. Kita yakin bahwa mantan ini masih menyimpan cinta kepada kita. Nah, itu namanya menyandarkan harapan kepada manusia, dan hasilnya kita yang kelelahan. Karena itu yang harus dihindari, yakni jangan berharap yang berlebihan. Karena dengan berharap berlebihan kepada mantan, dia masih peduli dengan kita. Kita hanya akan menemukan kekecewaan. Ya, akhirnya kita bilang capek, kita bilang lelah, bahkan banyak yang mungkin sudah tidak mau berdoa, padahal berdoa tidak capek. Ya, berdoa kan duduk saja. Kemudian kita mengangkat kedua belah tangan kita. Capek kok? Kan tidak capek nih. Kalaupun berdoanya tidak mau mengangkat kedua belah tangan, tangannya ditaruh pun, yang berdoa hati dan lisannya, itu juga termasuk berdoa. Misal orang lagi nyetir, tangannya tidak begini, tangannya megang setir, atau naik sepeda motor megang stang motor, di lampu merah atau di traffic light, dapatnya di belakang, ya. Apalagi kalau mobil, kalau naik sepeda motor masih bisa tuh maju pelan-pelan. Naik mobil kalau sudah di depannya ada 5-6 mobil, paling nggak dapat lampu hijaunya 2 kali lah. Padahal misal buru-buru, ya, apa yang dilakukan? Biasanya orang berdoa kan, memohon pertolongan kepada Allah agar lancar nih perjalanan. Dan biasanya kalau sambil nyetir, walaupun mobilnya mandek kan tidak sambil mengangkat tangan berdoanya, tangannya tetap di setir, dan itu tetap berdoa. Ya, nah sekarang ya, bahwa berdoa itu adalah kebutuhan kita. Kenapa kebutuhan kita? Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, insya Allah hati kita selalu terhubung. Dengan subscribe, semua yang Anda lihat, semua yang Anda dengarkan melalui video-video di channel kita ini, insya Allah akan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat dunia akhirat untuk Anda. Ya, nah, berdoa itu adalah kebutuhan kita. Maka kita diajarkan, ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamulah
yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha tinggi. Ya. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, kita sedang menunjukkan betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah. Ya. Itu menjadi kombinasi yang luar biasa bagusnya ketika Anda terus berdoa, berharap kepada Allah. Pada sisi yang lain, berharap kepada mantan, Anda perkecil. Sehingga lambat laun, Anda berharap kepada mantan, prosentasenya tinggal 0%. 100% Anda pindahkan harapan Anda kepada pertolongan Allah. Disitulah insya Allah pertolongan Allah akan turun kepada Anda. Ketika satu-satunya harapan Anda hanya Anda sandarkan kepada pertolongan Allah. Ya, nah karena itu hindari ya kelelahan, hindari rasa capek dan seterusnya tadi. Juga menghindari jangan sampai capek berdoa, karena berdoa sama sekali tidak capek. Ya, berdoa itu tidak lelah. Karena itu teruskan berdoa. Sering saya bilang bahwa berdoa itu seperti investasi. Kita berdoa hari ini, bisa dikabulkan hari ini, bisa dikabulkan besok, bahkan bisa dikabulkan apa yang pernah kita minta kepada Allah. Ketika kita bahkan mungkin sudah lupa pernah berdoa tadi. Karena itu tabung doa sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak pernah tahu dari begitu banyak doa yang kita panjatkan itu yang mana yang akan dikabulkan. Teruslah berdoa. Teruslah meminta kepada Allah dan bersandar kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.